oleh Tuhan, puji Tuhan. Di kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bisa menolong setiap kehidupan kita sehingga kita hidup menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dari itu kita dapat melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 8. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, baik sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pertanyaan tentang pemberitaan Injil. Saya mulai dari beberapa pertanyaan ini atau khotbah saya dengan pertanyaan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Jadi kira-kira ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Bukankah tugas pemberitaan Injil itu hanya dilakukan oleh para penginjil, oleh seorang gembala, oleh pendeta, guru agama, dan lain-lain? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas setiap orang percaya. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah untuk kita pergi memberitakan Injil. Bagian teks yang lain dikatakan pergi beritakanlah Injil. Dengan kata lain bahwa pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya, tugas setiap orang Kristen. Jadi tidak hanya itu tugas seorang pendeta, seorang gembala, seorang guru agama, tapi tugas setiap orang yang percaya dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu dikatakan sebagai amanat agung yang kita kenal sebagai amanat agung. Artinya itu harus kita lakukan. Perintah ini bukan sebuah pilihan, tapi perintah ini adalah sesuatu yang harus menjadi sebuah keharusan. Bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku.
Paulus dengan tegas mengatakan memberitakan Injil adalah keharusan bagi dia. Sehingga dikatakan dalam kalimat selanjutnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 bagian B, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebuah kata yang memberikan ketakutan, celakalah. Artinya kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tahu bahwa kita harus dan punya kewajiban memberitakan Injil, maka seharusnya kita berpikir seperti Paulus berpikir, celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil. Dengan demikian bahwa pemberitaan Injil itu penting. Nah, sekarang untuk memahami mengapa pemerintah memberitakan Injil itu penting, maka kita akan belajar 3 hal penting dari pembacaan yang sudah kita baca tersebut. Yang pertama, kita akan melihat tentang isi perintah itu. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman. Jadi isi dari perintah itu adalah beritakanlah firman, artinya beritakanlah Injil. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi isi perintah itu adalah beritakanlah Injil. Dan berita Injil, pemberitaan Injil ini sifatnya mendesak. Tidak bisa ditahan-tahan lagi. Tidak bisa dikatakan nanti. Tapi hari ini ketika kita dengarkan firman Tuhan, kebenaran itu, maka kita juga punya kewajiban, kita punya tugas yang harus kita lakukan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kita temui dimanapun mereka berada. Bahkan bukan saja dikatakan bahwa pemberitaan Injil sifatnya mendesak, tapi ini pemberitaan Injil juga harus relevan. Relevan artinya adalah bagaimana kita memberikan Injil ini tersampaikan kepada orang Kristen di saat ini juga. Dan itu bukan berlaku pada waktu yang lalu ketika Yesus berbicara tentang memberitakan Injil, tapi ini terjadi hari-hari ini. Artinya harus kita lakukan hari-hari karena sifatnya relevan. Ya, jadi relevan dalam arti bahwa pemberitaan Injil harus disampaikan hingga saat ini. Karena banyak orang Kristen yang masih enggan atau tidak mau melaksanakan pemberitaan Injil. Dan hal ini penting. Ya, hal penting yang perlu kita lakukan dalam pemberitaan Injil. Oleh karena apa? Hal yang relevan oleh karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dunia ini semakin jahat. Semakin banyak orang yang melakukan dosa, semakin banyak orang yang melakukan kejahatan. Artinya karena semakin banyak orang yang melakukan dosa dan kejahatan, maka ini sesuatu yang mendesak penting perlu kita lakukan. Dan ini relevan, kontekstual dimanapun kita berada. Itulah sebabnya maka setiap orang Kristen harus melakukan pemberitaan Injil itu. Injil itu harus disampaikan. Di dalam Injil itu kita bisa menegur, menyatakan kesalahan, kita bisa menasihati dengan segala kesabaran. Apalagi jika kita dapati orang-orang tersebut atau orang-orang sekitar kita melakukan kesalahan. Jadi inilah Paulus secara tegas memberitakan Timotius dan jemaat yang dilayaninya untuk senantiasa memberitakan Injil apapun keadaannya, apapun situasinya. Menyingkapkan berbagai penyimpangan, menyatakan berbagai kesalahan, menegur, menasihati mereka yang mulai tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang berikut, masih dalam poin yang pertama, ya bukan saja relevan, tapi kita harus menyampaikan firman Tuhan secara cerdas. Dunia saat ini adalah dunia yang semakin modern. Ilmu pengetahuan, teknologi semakin canggih. Maka pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, maka kita perlu juga memberitakan Injil secara cerdas. Mengajarkan pengajaran secara cerdas, memberitakan Injil dengan cerdas. Ya, apalagi tadi saya katakan dunia ini semakin banyak kemajuan, banyak bidang yang maju. Perlu kecerdasan untuk menyampaikannya sehingga dapat diterima dengan baik. Perintah pemberitaan Injil ini bersifat mendesak dalam pendekatan sabar,
dalam perilaku, dan cerdas dalam menampilkan. Karena sekarang banyak orang yang menyampaikan kebenaran firman, isinya bagus, tapi kurang cerdas dalam menyampaikan. Tujuannya bagus, tapi tidak cerdas dalam mengkomunikasikan. Apalagi ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda, yang mereka selalu berhadapan dengan teknologi. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak mengantisipasi dan tidak menyampaikan firman atau pemberitaan Injil dengan cerdas, nah heran ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang, mereka lebih tertuju bagaimana mereka lihat di YouTube dan media-media sosial yang lain. Mereka tidak tertarik lagi dengan pemberitaan Injil. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen dalam menyampaikan pemberitaan Injil secara cerdas, maka anak-anak muda, anak-anak remaja dapat menerima, relevan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 sampai 7 saya akan bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Maka yang kedua, kenapa pentingnya kita memberitakan Injil? Kalau yang pertama dikatakan itu adalah perintah, karena itu adalah isi perintah. Yang kedua adalah dasar perintahnya itu dalam memberitakan Injil, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Perhatikan, kedatangan Tuhan semakin dekat. Dunia sekarang ini semakin jahat. Saking semakin jahat, tentu kita yakini bahwa justru pada waktu itu kedatangan Tuhan semakin dekat. Di mana akan terjadi penghakiman terhadap orang yang hidup maupun mereka yang mati. Itu harus dan akan terjadi. Itulah sebabnya setiap keputusan ataupun perbuatan yang kita lakukan pada waktunya harus kita ingat, kita akan bertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Nah, di saat yang sama, ketika Tuhan itu semakin dekat, kedatangan Tuhan semakin dekat, maka pengajar sesat, kuasa kegelapan iblis setan, maka mereka juga tidak tinggal diam. Itulah sebabnya di ayat yang sering dikatakan akan ada di masa sukar. Maka di masa sukar, di masa sulit, justru kadang-kala muncul berbagai pengajaran yang sesat. Saat masa yang sukar, saat masa kesesakan, justru menjadi kesempatan berbagai macam orang dengan berbagai pengajaran yang sesat. Jika kita tidak waspada dan teliti, maka sangat mudah seseorang itu dapat terjebak. Seseorang itu bisa terjebak. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang yang mereka rasa cocok buat mereka, walaupun mungkin itu tidak tepat, walaupun penyampaian mereka tidak benar atau sudah menyesatkan, tapi pada akhirnya mereka kumpulkan demi untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Nah, inilah yang menjadi pokok daripada salah satu pokok pemberitaan Paulus. Karena pemberitaan Injil itu harus disampaikan. Karena ternyata Paulus mendapati ada begitu banyak orang-orang atau jemaat yang akhirnya mulai tersesat dengan berbagai pengajaran palsu. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu
yang mengajar hanya untuk kepuasan telinga mereka. Nah, ini apa yang terjadi? Mereka menolak kebenaran, dan yang terjadi juga adalah mereka hanya menerima kesesatan, dongeng. Ada banyak cerita-cerita dongeng. Nah, ini yang menjadi fokus daripada Timotius, dan ini juga menjadi perhatian kita. Dasar untuk kita memberitakan Injil, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Yang kedua, karena pengajaran sesat oleh guru-guru yang palsu itu semakin merajalela di mana-mana hingga hari ini. Yang berikut, dasar untuk kita memberitakan Injil adalah karena memang waktu ini terbatas. Masa waktu kita hidup ini di dunia ini terbatas. Bahkan ada satu pujian atau nyanyian yang kita kenal, dalam syairnya mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Dan nyanyian syair itu mengatakan layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Nah, karena kita tahu bahwa ini terbatas, maka kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang dalam memberitakan Injil. Waktunya singkat. Nggak boleh kita tinggal diam. Itulah sebabnya tadi saya katakan sebagai poin yang pertama, itu sifatnya mendesak. Tidak ada pilihan. Waktu semakin dekat, waktu itu terbatas, maka kita beritakan Injil. Tapi ada hal yang menarik yang Paulus mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Karena waktu ini terbatas, sifatnya sementara, tidak lama. Maka bertandinglah dalam pertandingan iman. Bahkan dikatakan mencapai garis akhir. Tapi yang paling penting adalah waktu kita sampai kepada garis akhir, bagaimana kita tetap memelihara iman kita. Ini penting. Memelihara iman kita. Pada waktu kita memberitakan Injil dan sebagainya, menyampaikan kebenaran, maka kita juga mesti berjaga-jaga supaya kita dapat memelihara iman sampai kepada garis akhir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengapa kita memberitakan Injil. Kalau yang pertama dikatakan adalah itu adalah perintah. Memberitakan Injil itu adalah yang perintah. Yang kedua, dasar memberitakan Injil. Iya, dasar memberitakan Injil itu jelas. Dan yang ketiga ini adalah waktu kita memberitakan Injil, waktu kita taat, maka ada berkat Tuhan. Ada upah yang menjadi bagian kita. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi pada waktu kita memberitakan Injil, melaksanakan perintah Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalagi waktu kita memberitakan firman Tuhan, maka ada upah, ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Di sini dikatakan tersedia bagiku, bagi kita semuanya adalah mahkota kebenaran waktu kita memberitakan Injil. Sebenarnya salah satu mahkota yang paling mudah untuk kita dapatkan dalam perjalanan rohani kita adalah memberitakan Injil. Bagaimana kita mendapatkan yang disebut dengan mahkota kebenaran. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang penting lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudara pun dikasih Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil, atau mengapa pemberitaan Injil itu harus penting untuk kita sampaikan? Karena pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan, dan perintah itu sifatnya mendesak, harus kita lakukan. Yang kedua, karena kedatangan Tuhan semakin dekat, itulah sebabnya waspadalah terhadap berbagai pengajaran sesat yang akan menyesatkan kita. Dan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, hiduplah sesuai dengan firman, lakukan kehendak Tuhan, dan terus bertanding dalam pertandingan iman. Memelihara iman sampai garis akhir, sampai akhir hidup kita. Jangan sampai di tengah jalan kita macet, tapi sampai akhir. Dan yang ketiga, ada yang terakhir, upah atau berkat ketaatan kita waktu kita memberitakan firman, memberitakan Injil.
adalah Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Haleluya. Ya, Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi kita. Itu menjadi bagian kita waktu kita menyampaikan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya, maka marilah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, terus memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.